berkebun adalah kegiatan sehari-hari masyarakat di desa kami. Kami mau membantu paman dan bibi memanen kentang. Kentang yang dibudidayakan di sini jenisnya granola. Masa tanam kentang tidak terlalu lama, sekitar 110 sampai 115 hari saja. Makanya setiap hari ada saja kentang yang siap panen. Cara panen kentang cukup mudah, dengan membongkar tanah dengan menggunakan cangkul ini. Tapi harus hati-hati, jangan sampai terkena kentangnya. Kalau sudah terlihat bagian umbinya, tinggal angkat deh. Tanaman kentang dapat tumbuh di ketinggian 1.500 sampai 3.000 meter di atas permukaan laut. Karena di dataran tinggi, kualitas tanah cenderung lebih subur dan memiliki air tawar yang melimpah. Panen juga dilakukan saat cuaca sedang cerah. Karena kalau hujan, umbi akan basah sehingga bisa menyebabkan umbi busuk. Lang panen wis mari, ayo mudun tulung nggan kentang ayo. Panjang umur, itu Pakdeku. Pakde sedang membawa kuda kesayangannya. Pasti untuk membawa hasil panen kentang ini. Ayo kita bantu naikkan ke kuda. Kentang pulang. Lang, bantu Lang. Asik, kami dapat kentang. Aku ya. Terima kasih ya Pakde. Kami akan memasak kentang ini menjadi olahan khas anak-anak Tengger. Teman, kami adalah anak-anak suku Tengger yang tinggal di Desa Ranupani, Kecamatan Senduro, Lumajang, Jawa Timur. Desa kami termasuk salah satu desa tertinggi di Pulau Jawa loh. Ketinggiannya lebih dari 2.000 meter di atas permukaan laut. Desa kami juga menjadi desa terakhir sebelum menuju ke puncak Gunung Semeru. Alam di desa kami masih sangat asri teman. Ditumbuhi banyak sekali pepohonan, ditambah dengan udaranya yang sejuk dan suasananya yang tenang sekali. Kentangnya dicampuri paren dicampuri paren enak. Ayo campuri godhong adas wae. Ayo. Teman, itu dia daun adas. Tanaman adas sering dimanfaatkan bagian daun dan bijinya karena memiliki aroma harum dan rasanya yang enak. Selain menjadi bumbu masakan, daun adas juga dikonsumsi sebagai lalapan maupun obat. Adas termasuk tumbuhan berbunga dan semusim di daerah pegunungan. Kalau di sini tumbuhnya di lereng perkebunan. Jadi tinggal petik saja. Daun adas bentuknya seperti jarum teman. Warnanya hijau terang untuk yang muda, sedangkan yang tua berwarna hijau tua. Kami mengambil daun ini seperlunya saja, supaya bisa dimanfaatkan warga lainnya. Setelah ini, kami mau cari paitan dulu. Teman di rumah, ada yang tahu nggak paitan itu apa? Teman, paitan adalah bunga atau tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar lahan pertanian, terutama di dataran tinggi. Tumbuhan ini disebut juga bunga matahari Meksiko karena sesuai dengan daerah asalnya. Daunnya berjari dan bunganya juga seperti bunga matahari, berwarna kuning dengan ukuran yang lebih kecil. Paitan banyak dimanfaatkan untuk menahan erosi dan sumber bahan organik tanah serta dijadikan pupuk. Yang kami ambil yaitu bagian daun dan bunganya. Biasanya kami mengolahnya menjadi minuman sebagai penghangat dan penambah daya tahan tubuh. Lang, bagus aja ayo. Bunga dan daun sudah terkumpul. Ayo kita olah kentangnya. Teman, kentang granola memiliki kandungan pati yang rendah dan kadar air yang tinggi, sehingga cocok dibuat sup dan perkedel. Tapi kalau sekarang, kentang ini akan kami kukus, lalu dicolek dengan sambal khas Tengger. Kentangnya harus dibersihkan dulu dari kotoran.
Setelah itu, kupas bagian kulitnya. Setelah semua bersih, kentang dikukus deh. Proses memasak dengan mengukus akan menjaga nutrisi makanan tetap optimal. Kami juga akan membuat sambal khas Tengger nih. Alvin yang akan membuatnya. Bumbu sambalnya sederhana. Bawang, tomat, dan yang spesial adalah cabai Tengger. Cabai ini tumbuh subur di dataran tinggi. Ukurannya besar dan berwarna merah. Bedanya dengan cabai biasa, cabai Tengger memiliki rasa pedas dan panas yang menyatu. Bang, dicobainmu. Oke. Nanti boleh kek. Semuanya diiris kecil, lalu ditumbuk. Tapi tidak perlu terlalu halus ya. Sambal sudah menjadi pelengkap makanan kami sehari-hari. Makanya kami bisa membuatnya sendiri. Kalau ada sambal, pasti makannya jadi makin lahap. Teman di rumah, kalau berkunjung ke sini, nanti kami sajikan cabai Tengger ini deh. Sambil menunggu kentang matang, aku dan Peter menyiapkan minuman pahitan. Daun dan bunganya dipotong kecil-kecil. Tidak perlu terlalu banyak, karena rasanya pahit sekali. Kentang sudah matang. Sekarang kita rebus pahitannya. Masukkan potongan pahitannya ke dalam air mendidih. Tambahkan sedikit gula merah supaya ada rasa manis-manisnya. Lalu diaduk sampai rata. Sementara menunggu pahitan matang, kentang yang sudah dikukus diiris tipis supaya lebih mudah dimakan. Daun adasnya juga diiris kecil-kecil sebagai taburan kentangnya. Mudah kan membuatnya? Teman di rumah juga pasti bisa membuat sendiri. Semuanya sudah matang. Saatnya makan. Ambil kentang, lalu colek ke sambalnya. Rasanya enak dan gurih. Makanan ini paling nikmat dimakan selagi hangat. Cocok banget disantap saat suhu sedang dingin-dinginnya seperti ini. Teman, selain karbohidrat, kentang juga kaya protein dan mineral yang baik untuk kesehatan tubuh loh. Oh iya, jangan lupa minum rebusan pahitannya supaya lebih hangat di perut. Karena sudah diberi gula, rasa pahitnya jadi tidak terasa. Minuman ini rasanya seger banget. Sekarang kami mau cari jamur gerigit dulu, teman. Jamur gerigit biasanya tumbuh di kayu kering atau yang sudah lapuk. Jamur ini tumbuh alami, terutama di musim hujan, karena jamur gerigit belum banyak dibudidaya seperti jamur lainnya. Sepertinya di sana ada, teman. Lagi-lagi kami harus sedikit menanjak karena adanya di lereng kebun. Tuh kan, benar, banyak sekali jamurnya. Kita cepet. Ya, tapi kudu alon-alon ya, tak rusak. Gerigit memang hidup berkelompok. Warnanya putih kusam, berukuran sangat kecil, bentuknya seperti kapas. Meskipun kecil, tapi mengandung nutrisi penting yang baik untuk tubuh. Pin, aja jalan dulunya dong. Zero. Ayo jalan di bawah dong. Jamurnya sudah habis. Kami mau bawa pulang dulu deh. Kami mau minta masakin sama ibu. Selain jamur gerigit, kami mau ambil cabai Tengger. Cabai ini sengaja ditanam di kebun atau di pekarangan rumah agar mudah dipetik saat dibutuhkan. Cabai Tengger berbeda dengan cabai rawit pada umumnya. Bentuknya lebih bulat menggembung. Warnanya ada yang merah menyala,
atau hijau segar seperti paprika. Yang pasti, cabai tengger tumbuh baik di dataran tinggi. Tapi, makannya tidak boleh berlebihan ya, soalnya bisa sakit perut. Kalau kami sih sudah biasa. Hehehe. Kami juga bisa makan langsung loh. Jerawani taman lo bagi. Wani. Aku sih. Aku ya enak loh. Aku sih sudah. Enggak. Enak yo. Sudah cukup ambil cabainya. Kami mau pulang dulu ya. Kami siapkan dulu bumbunya. Aku mengiris bawang, Alvin daun bawang, dan Peter mengiris tomat. Pastikan jamurnya sudah dicuci bersih supaya tidak ada kotoran yang menempel. Dan sudah direndam air agar lebih mengembang. Kami juga tidak lupa memakai cabai tenggernya. Sedangkan ibu sedang membuat nasi aron, nasi khas suku Tengger. Berbahan dasar jagung putih yang juga banyak tumbuh di sini. Mirip dengan nasi putih. Bedanya, nasi aron kami bikin kenyang tahan lama dan tidak cepat basi. Selain baik untuk kesehatan, nasi gurih ini bisa menurunkan kolesterol loh. Bumbu sudah siap. Sekarang kami mau masak jamurnya. Cukupnya bawang polong le. Kalau di sini, jamur gerigit hanya ditumis saja teman. Dan dicampur dengan lauk pauk lainnya. Masukkan daun bawang, cabai tengger, bawang, lalu jamurnya. Kami juga tambahkan ikan teri sebagai penambah rasa. Aduk sampai bumbunya merata. Tolong delokna segane lah. Pun mateng, Bu. Wis mateng. Nggih. Nasi aronnya sudah matang teman. Sekarang kami mau makan dulu ya. Teman, jamur gerigitnya enak deh. Lembut dan bumbunya terasa sekali. Yang pasti rasanya ada pedas-pedasnya. Meskipun kecil, tapi jamur ini memiliki manfaat yang baik untuk tubuh. Seperti menjaga kekebalan tubuh. Karena di dalamnya mengandung vitamin A, B, dan C. Karena sudah kenyang, kami mau kembali bermain. Kayuh terus. Eits, kita bukan mau balapan ya teman. Tapi kami akan ke kebun mangga cokanan. Itu loh, mangga khas Thailand. Jadi kita nggak perlu jauh-jauh ke Thailand untuk mencoba mangganya. Naik sepeda ontel seperti ini perlu keahlian khusus teman. Karena tinggi dan ada yang tidak memakai rem tangan. Jadi kalau kita mau berhenti, cukup mundurkan saja kayuhan sepedanya. Semangat, sedikit lagi kita sampai. Sepertinya paman-paman sudah mulai panen. Yuk, kita harus bergegas. Kula nyuwun bajangane. Ya, oleh. Tapi ewang ono Pak Desik ya. Ewang ono. Kebunnya luas kan? Ada sekitar 15.000 batang pohon mangga dan hampir setiap hari bisa dipanen. Biasanya saat panen memakai galah, tapi kami lebih suka memanjat. Namanya juga anak-anak, sekalian bermain. Ayo ngewangi malam mangan. Mani Pak Des bahan codot. Wah, Faiz sudah nggak sabaran aja nih. Teman, mangga cokanan punya 3 keunggulan loh. Selain rasa buahnya yang manis, mangga cokanan juga bisa berbuah cukup lebat dan sepanjang tahun pula. Hehehe. Pak Den di bajangane. Bajanganmu engko tak pilihke ya, Lang. Saiki ewang ono Pak De sing liyane se. Ayo melu Pak De. Ayo bajang. Selain dipupuk, tanaman buah juga perlu dirawat. Nah, 3 lasari untuk mencegah hama tanaman mangga menggunakan bahan alami.
Campurannya terbuat dari daun tembakau yang difermentasi selama 2 bulan. Saat menyemprot, pastikan merata ke semua bagian pohon, mulai dari bunga, batang, daun, dan tangkainya. Penyemprotan biasanya dilakukan pagi dan sore hari. Tujuannya untuk menghindari penguapan yang terlalu cepat. Oh iya teman, walaupun mangga cokanan asli dari Thailand, tetapi pada bagian batang akar ke bawah tetap memakai mangga kebanggaan dari negara kita. Yaps, mangga Jawa atau biasa disebut mangga madu. Teman-teman penasaran kan cara menyambungnya seperti apa? Nah, proses penyambungannya tidak boleh sembarangan ya teman, karena kalau salah pohon mangga bisa mati. Menempelkan tunas juga harus pas pada posisi tengah. Untuk mengurangi penguapan harus dibungkus dengan plastik. Bibit yang bisa disambung berumur 8 bulan. Setelah disambung harus didiamkan sekitar 2 sampai 3 bulan. Semua mangga cokanan sudah ada. Saatnya memasak. Kami akan memasak kue pudak khas Gresik. Mau tahu cara masaknya? Yuk ikuti kami. Kupas semua kulit mangganya dulu ya. Lalu potong kecil-kecil agar mudah untuk dihaluskan. Yang dipakai hanya mangga tua saja ya, agar aroma dan rasa kue pudaknya lebih nikmat. Mangga cokonan juga memiliki aroma yang khas, jadi paling cocok untuk tambahan kue. Tinggal haluskan deh. Cukup ditumbuk pelan semua dagingnya sampai halus. Kue pudak bisa dicampur dengan berbagai buah-buahan yang beraroma kuat seperti durian atau nangka. Ini dia salah satu kunci nikmatnya kue pudak, santan kelapa. Pilih kelapa tua agar menghasilkan santan yang banyak dan gurih. Lalu peras semua parutan kelapanya. Santan harus dimasak sampai mendidih agar mudah tercampur dengan tepung. Kalau langsung dicampur tanpa dipanaskan, tepung pasti akan menggumpal. Siram santan yang sudah panas secara perlahan sambil diaduk. Terakhir, tambahkan gula pasir secukupnya. Aduk sampai adonan tercampur rata. Untuk pembungkusnya, kami memakai daun pinang yang sudah diserut sampai tipis. Daun pinang punya banyak kelebihan dibanding daun yang lain. Ketika kue matang, tidak membuat lengket dan juga tahan panas. Cocok deh untuk kue atau makanan yang dimasak lama. Kukus kue kurang lebih 45 menit. Yap, memang lama teman, tapi kita harus bersabar ya. Nah, ini dia pudak yang sudah jadi. Kue ini tidak akan kami makan sendiri ya, tapi akan kami nikmati bersama teman-teman pemain rebana dari kampungku. Ayo, terus lari! Kita harus bergegas teman, karena paman sudah menunggu. Hari ini kami mau menebang pohon nangka, jadi harus segera mengantarkan kampak ini. Walaupun harus segera sampai, tapi tetap harus berhati-hati ya, karena jalanan sangat licin sisa hujan semalam. Dinten-teni mamulo gak Jalannya apa-apa. lunyu, Pak. Ayo, kita tebang pohonnya. Maksudku paman yang tebang. Pohon nangka ini sengaja paman tebang karena akan digantikan tanaman lain. Nah, sekalian minta beberapa potong kayunya untuk kami jadikan rebana khas Gresik. Awas, pohonnya roboh.
kita harus hilangkan bagian ranting dan daunnya. Nah, ini dia potongan kayunya. Untuk dibuat rebana, potongannya harus berbentuk segi 4. Yuk, langsung saja kita bawa. Terima kasih, Paman. Loh, kok kita ke tempat pengolahan kulit kambing? Oh iya, kulit kambing merupakan bagian yang penting di rebana, yaitu sebagai penghasil suara. Pade, kula tolong gawe rebana. Lah rebana iku le kudu ana kulite ya. Kulit yang baru datang harus dicuci dulu untuk menghilangkan garam dan kotoran. Karena biasanya pedagang kulit menambahkan garam agar kulit tidak cepat rusak dan mengurangi baunya. Ayo, cuci terus sampai bersih. Setelah bersih, kulit siap direndam di dalam bak penampungan atau kami biasa menyebutnya bong. Perendaman dilakukan selama 2 hari memakai batu kapur alias gamping. Setelah direndam 2 hari, kerok kulit untuk menghilangkan bulu dan daging yang tersisa. Nah, jadi gampang terkelupas kan kulitnya setelah direndam? Kerok yang bersih ya, agar kulitnya tipis dan tidak dimakan semut ketika proses pengeringan. Setelah dikerok, cuci lagi agar kulit benar-benar bersih. Dorong le. Sebelum dijemur, kulit harus dibentang dan dikunci memakai paku di bagian ujungnya. Tujuannya sih agar kulit tidak mengerut saat dikeringkan memakai matahari. Saat dijemur di matahari yang terik, kulit dapat mengering dalam waktu 1 hari. Kulit yang sudah kering harus dipotong sesuai ukuran yang dipesan pembeli. Ada 15 ukuran yang biasa dipakai. Karena kulitnya tipis, cara memotongnya jadi mudah. Mirip memotong kertas. Lang, saiki cukupnya kulit sing wis tak telen iku terke nanggone tukang terbang ya, ben nang digawe terbange. Ya, kulo kata ini. Oh ya, ora apa, go mulisan. Nah, sisa kulit ini bisa dijadikan cemilan juga loh. Ya iku bener, wis ngeterke rono. Ini dia pamanku Dedi. Dibantu beberapa karyawannya, paman membuat berbagai jenis rebana. Pade, kulo nyuwun gawe terbang. Ya wis tak gaeno. Niki Pade. Kami sengaja memakai kayu sendiri agar rebana kami lebih berkesan, teman. Proses pertama membuat rebana, kayu balok ini harus dicari bagian tengahnya memakai busur. Setelah dipaku bagian tengahnya, langsung pasang ke mesin bubut deh. Nah, jomblo ya. Mari lo. Iki awakmu iku. Awakmu. Pun Pade. Setelah selesai dibubut, kayu harus dikeringkan dengan cara dijemur selama 3 hari. Tujuannya sih agar kayu tidak mudah pecah atau berubah bentuk. Selain itu, kayu yang tidak kering juga bisa berubah suaranya, teman. Loh, kok dibakar? Tenang, teman. Proses ini berfungsi untuk menghilangkan serabut halus yang tidak bisa hilang dengan cara diamplas. Walaupun berwarna hitam, yang gosong hanya bagian luarnya saja kok. Bahkan kualitas kayu rebana akan lebih awet.
Setelah dibakar, kayu diamplas untuk menghilangkan bekas hangus dan agar kayu lebih mulus. Mengamplas dengan cara diputar seperti ini lebih cepat daripada dengan cara manual. Nah, sekarang giliranku mengamplas. Kalau aku sih memakai kecepatan rendah saja. Tidak seperti paman, karena belum terlalu ahli. Kalau ini pewarnaan kayu. Untuk warna biasanya sesuai dengan pesanan pembeli. Bisa memakai warna alami, mengkilap, bahkan nama grup rebana juga bisa. Pewarnaan yang baik dan merata tiap lapisan akan menghasilkan rebana yang awet, teman. Wes, ayo, nak ada proses pelitur, ayo, wes mari, ayo, nak proses. Nah, kalau ini proses mempelitur atau pengkilapan warna kayu. Pelitur biasanya berupa lapisan cat transparan atau berwarna. Saatnya memasang kulit yang kita buat tadi, teman. Memasang kulit tidak boleh sembarangan. Harus dalam cuaca panas agar suara rebana tetap bagus. Rebana terbaik biasanya memakai kulit bagian punggung karena memiliki ketebalan yang sama dan bisa menghasilkan suara yang khas. Nah, iki sing wis dadi terbangnya. Nah, kita kei siji. Kita kei siji. Yo. Gawe ya, kita buan. Nah, ini dia teman-temanku. Kami sengaja memilih berlatih rebana di depan goa seperti ini agar suara yang dihasilkan dapat bergema dan terdengar sampai jauh. Seminggu 2 kali, kami selalu berlatih bersama. Apalagi kalau mau ada pertunjukan. Waktu kami berlatih jadi semakin rutin. Oh iya, lagu yang kami mainkan berbagai jenis. Mulai lagu Islami sampai lagu daerah seperti yang kami nyanyikan ini. Saatnya makan-makan. Agar lebih nikmat, kita bagikan ke penonton juga yuk. Rasanya nikmat. Rasa mangga cokanannya masih kuat, gurih, dan manisnya pas. Selamat makan. Setelah menyelesaikan misi membuat rebana, perut jadi lapar nih. Kita masak saja deh kulit kambing sisa pembuatan rebana tadi yuk. Dibantu ibu, kita akan membuat lumpia isi kulit kesukaanku. Langsung ulek saja semua bumbu yang sudah bersih. Kalau ini sih bagian ibu yang ahli mengulek. Untuk membuat lumpia, sebagian bumbu juga harus dipotong kasar untuk dicampur dengan isian agar rasanya makin nikmat. Wah, kalau temanku berdua ini sih kita biarkan saja bersenang-senang dengan rebana barunya. Kalau airnya sudah mendidih, aku harus segera merebus semua kulit ini sampai lunak dan mengembang. Tidak perlu waktu lama, kulit sudah mengembang. Langsung saja potong dadu. Langsung tumis bumbu yang sudah halus sampai tercium aroma wangi. Masukkan semua bahan yang sudah dipotong dan jangan lupa masukkan kecambah.
Tumis semua bahan sampai lunak dan bumbu meresap. Kalau aku sih suka isian lumpia yang setengah matang. Enak, Bu. Tuang, gulung, lalu tutup dengan rapi. Menggoreng lumpia tidak perlu waktu yang lama kok. Cukup sampai kulit matang, karena bagian isinya kan sudah dimasak. Ini dia lumpia yang sudah matang. Gimana? Sudah nggak sabar kan pengen coba? Kalau gitu, langsung sikat. Jangan lupa tambah cocolan saus dan daun bawang mentah. Dijamin satu gulung lumpia masih kurang. Isi lumpianya juga masih renyah karena dimasak setengah matang. Jadi tambah nikmat. Ayo habiskan. Sampai di sini dulu ya petualangan kita hari ini. Salam anak Indonesia, salam bocah petualang.